Hai everyone, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK 46. Simak terus ya. Sebelum kita mulai, sebenarnya apa sih PSAK 46 itu? PSAK 46 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang mengatur tentang cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangannya, yaitu terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan beban pajak, aset dan kewajiban pajak kini, serta aset dan kewajiban pajak tangguhan. Penerapan PSAK 46 selain berguna untuk kepentingan akuntansi, juga bermanfaat untuk kepentingan fiskal, karena fiskus akan diuntungkan dengan adanya informasi-informasi dalam laporan keuangan, terutama tentang koreksi-koreksi fiskal. Pengertian pajak kini dalam akuntansi pajak adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode fiskal. Kewajiban pajak kini terjadi apabila terdapat jumlah pajak kini yang belum dibayar, maka harus diakui sebagai liabilitas. Aset pajak kini terjadi apabila terdapat jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Akun pajak dibayar di muka muncul apabila pajak kini lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan atau lebih bayar sesuai pasal 28. Akun utang pajak muncul apabila pajak kini lebih besar dari jumlah yang dibayarkan atau kurang bayar sesuai pasal 29, dan kompensasi kerugian yang dapat digunakan untuk memulihkan pajak merupakan aset. Pajak tangguhan adalah pajak yang pengakuannya ditangguhkan dan diterapkan hanya pada pajak penghasilan. Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengantisipasi konsekuensi kewajiban pajak penghasilan atau utang PPh baik di masa kini maupun di masa datang yang muncul karena perbedaan pengakuan antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan perlakuan terhadap pendapatan dan biaya menimbulkan perbedaan nilai antara laba komersial dengan laba fiskal atau DPP-PPh dalam laporan laba rugi, yang pada akhirnya juga mengakibatkan perbedaan pada pengakuan utang pajak penghasilan di neraca. PT JAK adalah perusahaan kontraktor. Laporan komersial menggunakan metode persentase penyelesaian atau Percentage of Completion Method. Tahun 2012, JAK menerima pembayaran sebesar 100 juta rupiah dari total kontrak senilai 200 juta rupiah yang rencananya akan selesai di tahun 2013. Laporan fiskal menggunakan metode penyelesaian kontrak atau Complete Contract Method. Akibatnya, di tahun 2012 terjadi perbedaan pengakuan pendapatan. Laporan fiskal 2012, pendapatan PT JAK sama dengan 0, sehingga tidak ada laba kena pajak atau laba fiskal dan tidak ada utang pajak penghasilan, karena pendapatan baru akan diakui sekaligus di 2013 sebesar 200 juta rupiah. Laporan komersial untuk 2012 adalah 100 juta rupiah, sehingga ada laba kena pajak atau laba komersial dan utang pajak penghasilan, dan sisanya sebesar 100 juta rupiah akan diakui di 2013. Total pengakuan pendapatan, laba kena pajak, dan utang pajak sejak 2012 hingga 2013 akan sama. Hal ini terjadi karena adanya beda waktu atau timing difference. PT ABC adalah perusahaan retail. Neraca komersial tahun 2012
menunjukkan ada utang penukaran poin belanja yang belum dibayar sebesar 25 juta rupiah akan diklaim oleh pelanggan di 2013. PT ABC juga mengakui HPP Handuk sebagai penukar poin dengan nilai yang sama dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi fiskal HPP Handuk yang belum sungguh-sungguh terjadi tidak boleh diakui di 2012. Akibatnya, terjadi perbedaan pengakuan HPP yang mengakibatkan laba fiskal dan laba komersial juga berbeda. Tahun 2012, pengakuan HPP laporan fiskal lebih besar dibandingkan laporan komersial. Akan tetapi, di 2013, yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu laporan komersial akan mengakui HPP lebih besar dibandingkan laporan fiskal. Saat semua poin diklaim oleh pelanggan, total HPP antara laporan fiskal dan komersial akan sama. Total laba fiskal dan laba komersial akan sama. Hal ini terjadi karena adanya beda sementara atau temporary difference. Terdapat dua faktor penyebab yang menimbulkan pengakuan pajak tangguhan, yaitu 1. Laba fiskal lebih kecil dari laba komersial. Adanya pengakuan laba fiskal yang untuk sementara lebih kecil dibandingkan laba komersial di masa kini, sehingga akan mengakibatkan timbulnya utang pajak penghasilan di masa depan. Selisih inilah yang diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability. Dari perbandingan laporan fiskal dan komersial PT JAK tahun 2012, terjadi perbedaan laba fiskal sebesar 50 juta rupiah. Perbedaan tersebut mengakibatkan peningkatan utang PPh di 2013 nanti sebesar 15 juta rupiah. Peningkatan utang PPh atau selisih diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability di tahun 2012. Jurnal yang diperlukan adalah debit biaya PPh badan 15 juta rupiah, pada kredit utang PPh badan 0, kredit kewajiban pajak tangguhan 15 juta rupiah. Saat proyek rampung di tahun 2013, jurnal penutup yaitu debit biaya PPh badan 15 juta rupiah, debit kewajiban pajak tangguhan 15 juta rupiah, pada kredit utang PPh badan 30 juta rupiah. Mengakui utang PPh badan sebesar 15 juta untuk 2013 saja, sekaligus memulihkan utang PPh yang ditangguhkan di 2012 sebesar 15 juta rupiah, sehingga total utang PPh menjadi 30 juta rupiah. 2. Laba fiskal lebih besar dari laba komersial. Adanya pengakuan laba fiskal yang untuk sementara lebih besar dibandingkan laba komersial di masa kini, yang nantinya bisa menjadi faktor pengurang utang PPh di masa depan. Selisih inilah yang diakui sebagai aset pajak tangguhan atau deferred tax asset. Melanjutkan kasus 2, perbedaan saat pengakuan HPP menyebabkan laba fiskal lebih besar 25 juta rupiah dibandingkan laba komersial tahun 2012. Selisih 25 juta rupiah ini dapat dipulihkan di 2013. Yaitu saat pelanggan mengklaim poin belanja. Jika tarif efektif PPh di 2013 nanti 30%, maka PT ABC dapat mengakui adanya aset pajak tangguhan sebesar Rp7.500.000. Jurnalnya yaitu debit aset pajak tangguhan Rp7.500.000 pada kredit utang pajak penghasilan Rp7.500.000. Setelah jurnal ini dimasukkan, maka utang PPh PT ABC di 2012 akan bertambah sebesar Rp7.500.000, sehingga utang yang diakui di laporan komersial sama dengan laporan fiskal, dan sebagai pengimbang, disajikan aset pajak tangguhan sebesar Rp7.500.000 yang nantinya akan dijadikan faktor pengurang utang PPh di tahun 2013. Anggap total klaim poin belanja tahun 2013 Rp25 juta seperti yang diperkirakan.
dan ada utang PPh sebesar Rp20 juta di periode 2013. Maka aset pajak tangguhan yang diakui di 2012 dihapuskan atau dipulihkan dengan mengkreditkannya dengan utang PPh 2013. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Debit biaya PPh 20 juta pada kredit aset pajak tangguhan 7.500.000, kredit utang PPh 12.500.000. Beban pajak adalah jumlah pajak yang dihitung dengan cara dan tarif sesuai ketentuan perpajakan dengan saat pengakuan pendapatan atau beban sesuai standar akuntansi keuangan. Jumlah beban pajak bisa berbeda dengan pajak kini. Jika jumlah beban pajak dan jumlah pajak kini tidak sama, maka selisihnya merupakan pajak tangguhan. Beban pajak dapat dirumuskan sebagai berikut. Beban pajak sama dengan pajak kini ditambah pajak tangguhan. Pajak penghasilan kini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu final dan non-final. Pajak penghasilan non-final. PT Sementara Abad tahun 2011 mempunyai laba kena pajak Rp3 miliar. Atas laba kena pajak ini, PPh yang terutang 25% dikali Rp3 miliar sama dengan Rp750 juta. Jika dalam tahun 2011 PT Sementara Abad mempunyai kredit pajak PPh pasal 22 sebesar Rp200 juta, PPh pasal 23 sebesar Rp100 juta, PPh pasal 25 sebesar Rp300 juta, maka jurnal yang seharusnya dibuat adalah debit beban pajak kini Rp750 juta, kredit uang muka PPh pasal 22 Rp200 juta, kredit uang muka PPh pasal 23 Rp100 juta, kredit uang muka PPh pasal 25 Rp300 juta, kredit hutang PPh pasal 29 Rp150 juta. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu setelah pelunasannya, baik disetor sendiri atau dipotong pihak ketiga, kewajiban pajak yang menjadi bebannya telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak final tidak dapat digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak non-final. PPh final dibebankan dan dikelompokkan sebagai bagian dari beban pajak kini pada laporan laba rugi. Contoh, PT Bina Konstruksi adalah perusahaan jasa konstruksi. Dalam tahun 2011, mempunyai peredaran usaha sebesar Rp65 miliar. Dalam tahun tersebut, telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 oleh pihak ketiga sebesar Rp900 juta, dan PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayar sendiri sebesar Rp400 juta. Maka jurnal yang seharusnya dibuat PT Konstruksi adalah debit beban pajak kini Rp1.300 juta, kredit uang muka PPh pasal 4 ayat 2 Rp1.300 juta. Beban pajak tangguhan. Setelah mengetahui penghitungan aset atau liabilitas pajak tangguhan, selanjutnya adalah menghitung beban atau manfaat pajak tangguhan. Beban atau manfaat pajak tangguhan diperoleh dengan membandingkan aset atau liabilitas pajak tangguhan per tanggal neraca periode sekarang dengan aset atau liabilitas pajak tangguhan per tanggal neraca periode sebelumnya. Jika hasil perhitungan berupa aset pajak tangguhan, manfaat pajak tangguhan sama dengan aset pajak tangguhan hasil perhitungan dikurang aset pajak tangguhan periode sebelumnya. Jika hasil perhitungan berupa liabilitas pajak tangguhan, beban pajak tangguhan sama dengan liabilitas pajak tangguhan hasil perhitungan dikurang liabilitas pajak tangguhan periode sebelumnya. Berikut ayat jurnal untuk mencatat manfaat pajak tangguhan. Debit aset pajak tangguhan pada kredit manfaat pajak tangguhan. Berikut ayat jurnal untuk mencatat beban pajak tangguhan.
Debit beban pajak tangguhan pada kredit liabilitas pajak tangguhan. Pada tanggal 1 Januari, dibeli sebuah aset dengan harga perolehan 24 juta rupiah. Menurut ketentuan perpajakan, termasuk kelompok 1, yaitu 4 tahun, dengan fasilitas percepatan menjadi 2 tahun. Secara akuntansi, menjadi 3 tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan fiskal dan komersial menggunakan garis lurus, tarif pajak 25%. Berikut ini penghitungan pajak tangguhan untuk masing-masing tahun disertai ayat jurnal terkait. Suatu perusahaan pada akhir tahun memberikan bonus kepada karyawan sebesar 100 juta rupiah. Besaran angka tersebut masih berupa angka global sehingga belum ada rincian berapa bonus yang akan diterima oleh masing-masing karyawan. Bonus tersebut dibayarkan kepada karyawan pada tahun berikutnya. Tarif pajak 25%. Perusahaan mencatat beban bonus dengan mengkredit akun hutang bonus sebesar 100 juta rupiah. Berikut penghitungan pajak tangguhan untuk masing-masing tahun disertai dengan ayat jurnal terkait. Penyajian pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini. Aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Aset pajak kini harus dikompensasikan dengan kewajiban pajak kini, dan jumlah netonya disajikan dalam neraca. Beban atau penghasilan pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun piutang pajak penghasilan. Demikian pula, kewajiban pajak tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh.